Sementara untuk ke Taibnya sendiri 100 real. Syukron udah nonton video ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahyuti, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Amin ya robbal alamin. Ahyuti, ini saya bikin vlog tanggal 13 Januari ya. Artinya adalah hari keempat masa pelunasan biaya haji bagi calon jamaah haji tahun 2024. Sebagaimana diketahui, jadwal pelunasan untuk haji reguler tahun 2024 dimulai pada tanggal 9 Januari sampai 7 Februari. Dan tadi saya coba mengecek beberapa nomor porsi, ternyata belum melakukan pelunasan haji Ahyuti. Saya sendiri tidak tahu Ahyuti ya apa masalahnya sehingga ada beberapa nomor porsi yang saya cek itu belum melakukan pelunasan. Apakah memang ada kendala di di prosedur seperti istitoah atau gimana, saya juga kurang paham. Tapi nanti coba akan saya uraikan mengenai alur pelunasan yang bisa dilakukan oleh jamaah haji yang namanya sudah masuk dalam nama-nama jamaah haji berhak lunas pada tahun 2024, baik jamaah haji yang memang sudah masuk porsi, jamaah haji lansia maupun jamaah haji cadangan. Ahyuti, alur pelunasan hajinya ada prosedurnya tersendiri. Nanti akan saya uraikan Ahyuti. Mari kita lihat. Ya, jadi Ahyuti ya, ini alur pelunasan jamaah haji tahun 1445 Hijriah atau 2024 Masehi ya, dimana ini merupakan jamaah haji urut, nomor porsi, dan prioritas lansia ya. Ini urut-urutannya seperti apa? Karena tidak sedikit yang belum paham ya mengenai alur pelunasan jemaah haji. Jadi prosedur yang pertama, jemaah haji masuk alokasi kuota haji tahun 2024. Untuk mengetahui ini tentu kita bisa melihat ya link yang yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, di mana ada daftar orang yang atau jamaah yang berhak lunas pada tahun 2024. Kalau kita sudah mengetahui dari sini, nanti kita tulis linknya di bawah ini ya. Kemudian prosedur yang kedua, jemaah haji melakukan pemeriksaan kesehatan di puskesmas kecamatan setempat. Jadi segera mendatangi puskesmas untuk meminta istitoah. Kemudian setelah melakukan pemeriksaan di puskesmas ya, jika dinyatakan istitoah, maka dapat melakukan pelunasan. Ini dengan catatan jika tidak mendapatkan istitoah, maka tidak dapat melakukan pelunasan. Kemudian prosedur berikutnya setelah mendapatkan istitoah adalah melakukan pembayaran dilakukan bank yang sama dengan setoran awal melalui pilihan berikut. Jadi misalnya kalau setoran awal kita di bank muamalat misalnya, ya tentu kita pelunasan juga dilakukan di bank muamalat. Misalnya pembayaran awal dilakukan di bank BSI, tentu kita harus ke BSI. Pola pelunasannya bisa menggunakan ATM, mobil banking ya, atau melewati teller. Jadi ada beberapa cara ya dalam pelunasan ini, tidak harus mendatangi bank penerima setoran ya. Setelah melakukan pelunasan, jangan lupa jemaah haji untuk
melapor ke kantor kementerian kabupaten atau kota setempat. Jadi melaporkan bukti pelunasan haji. Nah, di poin kelima ini biasanya untuk yang jamaah haji menggunakan kelompok bimbingan ibadah haji atau KBIH biasanya akan dikoordinir oleh KBIH. Dan untuk haji mandiri bisa melapor langsung ke kantor Kementerian Agama atau kabupaten atau kota setempat setelah melakukan pelunasan. Lalu bagaimana dengan alur pelunasan jemaah haji reguler tahun 1445 Hijriah 2024 Masehi, di mana merupakan jemaah haji cadangan. Nah, ini adalah alur jemaah haji cadangan ya Ahyuti ya. Pertama, prosedurnya itu masuk nominasi jemaah haji cadangan. Jadi kembali lagi kepada daftar jamaah haji berhak lunas tahun 2024 ya. Nama kita masuk atau tidak. Setelah mungkin nama kita sudah masuk nominasi sebagai jamaah haji cadangan, kita langsung yang kedua, prosedur kedua adalah melapor ke Kementerian Agama, kabupaten atau kota setempat bahwa kita masuk dalam nominasi cadangan. Kita melapor. Jadi berbeda ya dengan yang porsi ya, yang memang sudah masuk porsi ya. Kemudian yang ketiga, mengisi surat pernyataan jemaah haji cadangan, Ahyuti ya. Ini prosedur yang ketiga. Kemudian yang keempat, baru melakukan pemeriksaan kesehatan di puskesmas kecamatan setempat. Jadi memang urut-urutannya, prosedurnya itu berbeda dengan jamaah haji reguler yang memang sudah masuk porsi. Kalau cadangan, pemeriksaan puskesmas itu baru poin yang keempat ya. Setelah melapor ke Kemenak dan mengisi pernyataan jemaah haji cadangan, kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan di puskesmas setempat. Jika dinyatakan istiqoah, maka dapat melakukan pelunasan. Ini pada poin kelima. Ya. Jika tidak istiqoah, ya ada catatan, jika tidak istiqoah maka tidak dapat melakukan pelunasan. Kemudian prosedur berikutnya yang keenam, melakukan pembayaran di bank yang sama dengan setoran awal melalui ATM, mobil banking atau teller. Ini pilihan aja itu ya, bisa melalui ATM, mobil banking atau teller. Jadi inilah prosedur untuk pelunasan jamaah haji cadangan, Ahyuti. Nah, Ahyuti setelah melakukan pelunasan dan kita sudah melapor ya ke Kementerian Agama ataupun belum melapor ya, tapi kita sudah melakukan, kita bisa melakukan checking ya, cek sendiri apakah kita memang sudah melunasi atau belum. Ini ada di aplikasi Pusaka ya, ini aplikasi Pusaka, aplikasi resmi dari Kementerian Agama ya. Kita bisa melewati ini untuk ngecek apa kita sudah termasuk masuk pelunasan atau belum. Mari kita coba ya, kita klik. Ini estimasi keberangkatan haji, nilai layanan publik ya, pendaftaran. Nah, di sini nih ada cek pelunasan haji nih. Nah, kita di sini ngecek coba ya. Kita klik, kita bisa cek. Nah, kalau sudah diklik ini ada nomor porsi dan cari nomor porsi. Ini saya coba dengan nomor orang ya. Kita cek apakah sudah. Tapi ini nanti kalau ngecek nomor Ahyuti sendiri ya, jemaah haji sendiri. Ini saya coba memasukin nomor sembarangan aja lah ya. Saya nebak-nebak aja 1000 misalnya nomor porsinya 1609
kemudian 356 misalnya ya. Apakah ini sudah melakukan pelunasan atau belum? Ini nama porsi ini sudah masuk dalam nomor porsi berhak lunas ini Ayuti ya. Coba kita cek apakah sudah masuk pelunasan atau belum. Cari nomor porsi. Nah ini tahun pelunasan 1445 Hijriah ya atau 2024 Masehi ya. Status cadangan non cadangan, status istitoah ini belum ada, embarkasinya CKS, banknya BSI, nomor rekening belum ini ya. Jumlah pelunasan, nilai manfaat, setoran awal 25 juta ya. Biaya BPIH 58,4 juta ya. Dan ini ada keterangan status pelunasan belum lunas. Nah, ini kalau AIUT sudah melakukan pelunasan, pasti di sini akan ada keterangan status pelunasan sudah lunas itu AIUT ya. Jadi paham ya. Jadi cara mengecek melalui aplikasi apakah kita sudah lunas atau belum, tinggal mengisi nomor porsi di sini, kemudian cari nomor porsi, pasti akan ada keterangan seperti ini. Keterangan belum lunas. Kalau kita memang belum bayar, belum lunasin, tapi kalau sudah lunas, sudah melunasin, pasti di sini ada tulisan sudah lunas. Jadi ini seperti ini gambaran untuk mengecek apakah kita sudah lunas atau belum. Semoga membantu ya informasi ini Ahti. Nah berikut berkas-berkas yang perlu dibawa saat pelunasan di IUT. Ini ada satu form istitoah, kemudian KTP asli dan fotokopi, kemudian ada buku tabungan, bukti setoran awal 25 juta, kemudian bukti surat pendaftaran haji atau SPPH, dan tentu dengan uang pelunasan. Syukron IUT sudah menyaksikan video ini, semoga memberikan manfaat. Barakallahu fikum.